sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, yes. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan sungguh-sungguh keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Ini keinginan hati kami Tuhan. Kami datang sungguh-sungguh menyembah Engkau. Biar Kau dapat di pagi hari ini ada keinginan kami untuk sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rala barala 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 barala. Keinginanku untuk menyembah-Mu. Yes. Ya rala barala 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 barala. Roh Kudus, jamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Biar di bulan terakhir ini menjadi bulan yang penuh dengan sukacita. Kami sambut kelahiran-Mu dengan keinginan kami untuk terus menyembah Engkau. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Yes. Haleluya. Engkau baik bagi hidup kami. Engkau baik bagi pribadi kami. Mari datang sembah Tuhan dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara. Ini hidup kami syukur kepada-Mu. Yes. Haleluya. Lebih lagi bawa kami menyembah-Mu. Ya Rabba syakarala barala barala barala. Ya la barala 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 barala. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hati yang menyembah Engkau lebih lagi pagi hari ini. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Sembah dan puji bagi-Mu. Ya Rabba syakarala balala balala balala. Ya la balala 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 balala. Yesus Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus ku keinginan kami Tuhan. Dengan segenap hati, bawa hati saudara di hadapan Tuhan, nyanyikan pujian ini. Yesus, ku
menjadi keinginan kami di hadapan Tuhan. Hanya untuk, sambil buka kedua tangan kita bernyanyi bagi Tuhan, katakan Yesus, biar hadirat-Mu mengalir pagi hari ini Tuhan. Biar musik main pujian ini dengan perlahan. Mari buka kedua tangan kita. Kita nikmati hadirat Tuhan pagi ini saudara. Biar ini menjadi pertanyaan pribadi lepas pribadi kita. Masihkah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan sampai detik ini saudara? Kita akan mengakhiri tahun ini. Pilihan di tangan kita saudara. Apakah kita mau mengakhiri tahun ini dengan sukacita atau malah sebaliknya? Biar lewat pujian ini Tuhan bertanya, apakah kita masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita masih sungguh-sungguh menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari angkat suaramu, pujian ini sungguh-sungguh. Yesus, ku sembah Kau, sujud. Amin. Katakan pada Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bangkit berdiri, angkat pujian ini sungguh-sungguh. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan, amin, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Kira laba syandara laba 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 laba. Amin. Di hadapan-Mu keinginan, yes, dalam hidupku hanya untuk, katakan keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Dengan suara yang kuat Bapak Ibu Saudara katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kami sembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak. Engkau layak terima pujian kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Amin. Oh, sembah dan puji Dia. Mari angkat kedua tangan saudara, kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Naikkan sembah-Mu. Sembah dan, amin. Nyanyikan dengan penuh sorak-sorai sukacita saudara. Sembah dan puji, amin.
Boleh sambil angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita nyanyikan dengan kuat, kita nyanyikan dengan kencang. Sembah, sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji. Haleluya. Sembah. Yes. Amin. Sang Raja, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji, panggil namanya Yesus. Sembah dan puji Yesus. Amin. Aja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji. Sembah. Panggil dengan kuat namanya Yesus sekali lagi. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Oh, sorakan amin. Haleluya. Segala hormat dan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada yang layak kami sembah selain Yesus Kristus Tuhan. Sebab kami tahu Engkau lahir bagi kami pagi hari ini. Dan kami mau katakan Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur Tuhan. Dan setiap kita yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan, sekali lagi sama-sama katakan amin. Ada sukacita saudara? Boleh tos kiri kanannya katakan Tuhan kita baik. Amin. Haleluya, dengan tos yang kencang biar lebih semangat. Yes. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan suara yang kuat, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat kedua tanganmu, katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh jemaat Tuhan rumah doa katakan Yesus jalan. Yes, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangan kita, katakan glory haleluya. Oh oh, yes, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya, sekali lagi dengan penuh sukacita, glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan glory, glory. Oh oh,
Sebab di dalam namanya ada keselamatan, amin. Suaranya jemaat Tuhan kurang keras, katakan glory. Oh. Dahsyat Tuhan. Amin. Sebab di dalam namanya, yes, bersama-sama dengan manusia sorak-sorai, glory, haleluya, glory, haleluya, amin, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan kuat katakan, di dalam namanya ada apa? Ada keselamatan kekal. Yes, dahsyat Tuhan, berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau jalan dan kebenaran dalam kehidupan kami. Kami tidak temukan kasih Kristus di luar sana. Karena kami percaya kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami hingga Kau rela mati dan Engkau lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sungguh-sungguh angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu. Saya undang Bapak Gembala. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Engkau Yesus. Ya. Semua anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa.
Tuhan berkatilah anak-anak kami ini yang akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Biar mereka boleh mendirikan tahta bagimu oleh karena kasih karuniamu. Dalam kapasitas usia mereka, mereka mendirikan tahta bagi hormat kemuliaan namamu. Karena Engkau yang berfirman bahkan dalam mulut bayi-bayi sekalipun Engkau meletakkan kuasa untuk membungkam musuh. Karena itu kami memberkati anak-anak kekasih kami Tuhan, lewat penumpangan tangan kami sebagai orang tua, atas kuasa yang Engkau beri kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberkati oleh-Mu. Mereka boleh memuji muliakan Tuhan. Karena itu tuntun semua guru-guru sekolah minggu dan pendamping, mereka mentransferkan nilai kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, Allah yang maha tahu, yang tidak ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan. Koram Deo, demikianlah Engkau menghendaki setiap daripada kami hidup dengan pemahaman bahwa Engkau maha tahu. Karena itu ketika kami menyatakan bahwa sesungguhnya jauh dari di dalam lubuk hati kami mau senantiasa menyenangkan Tuhan. Walaupun Tuhan juga kami sadari banyak kali kami memilih menjalani keinginan kami, sekalipun kadangkala itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan, Engkau tahu masing-masing kami. Roh Kudus, mampukan kami senantiasa untuk menghidupi kebenaran, supaya kami hidup memuliakan Tuhan. Karena itu sekarang kami akan merenungkan kebenaran. Berkati kami semua, buat kami mengerti, sanggupkan kami melakukan, supaya firman Tuhan, kebenaran ini bukan hanya pengetahuan, tetapi menjadi kelakuan dalam hidup kami, di hati, di pikiran kami, dan di dalam tindakan kami. Kebenaran-Mu nyata. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Besok kita Natal. Sebentar malam ada misa jam 7 ya. Ibadah malam Natal. Ibadah malam Natal itu bukan, itu ratusan tahun, abad sudah dilakukan oleh gereja Tuhan. Jadi kalau ada klaim katanya merayakan hari Dewa Matahari, kita duluan. Ya, 2000-an tahun sudah dilakukan.
Iya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar, kita sudah sampai minggu keempat di tema Gereja Betel Indonesia, tema bulanan mingguan yaitu Kristus tak tertandingi. Dalam bahasa lainnya, Yesus seng ada lawan. Oh gitu. Bukan bahasa Yunani itu, tapi itu bahasa Ambon. Kristus tak tertandingi. Atau tete manis seng ada lawan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca, mari siapkan Alkitab di surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya ingin sedikit mengingatkan kepada kita tentang apa yang kita renungkan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang mendirikan tahta, kursi kerajaan bagi Tuhan. Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan bertahta di atas kerubim. Kerubim itu makhluk surga yang memiliki kemuliaan sedemikian, tetapi kemudian Tuhan menjadikan tempat duduknya. Begitu. Kerubim itu makhluk surgawi, malaikat, salah satu jenis malaikat yang memiliki kemuliaan sedemikian. Tetapi Alkitab bilang begini, Allah bertahta di atas kerubim, diduduki begitu. Di bagian lain dibilang bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Di atas nyanyian kita barusan, Tuhan duduk di atas itu. Maka kerubim yang mulia ini diperbandingkan, disamakan dengan puji-pujian umatnya. Bayangkan tuh, betapa kasih karunia yang ada pada kita. Nyanyian kita seperti digambarkan kerubim yang punya kemuliaan itu. Karena itu waktu kita memuji Tuhan, di mana saja, mari lakukan dengan sungguh-sungguh, antusias, enteos. Amin. Amin. Dan minggu lalu juga kita belajar bahwa semulia-mulianya kerubim, dia tidak bisa menandingi kemuliaan Tuhan. Maka bagaimanapun kita dihormati, dihargai, dijadikan idola. Walaupun kata idola itu juga ya diserap ya, kata idola itu sebenarnya berhala. Disanjung sedemikian karena mungkin followernya banyak. Ya. Tapi itu tidak bisa menggantikan kedudukan Tuhan. Amin. Siapapun kita. Bahkan karena kita seorang majikan, bahkan kalau kita sebagai seorang kepala, lalu dihormati, itu hal yang biasa, dihargai. Ya kalau bahasa Trojanya itu karena ada privilege yang melekat pada hal itu. Tapi tidak bisa menandingi kemuliaan Kristus, amin. Maka kebanggaan, penghormatan, penghargaan orang, kekaguman orang terhadap kita tetap itu di bawah kemuliaan Kristus. Maka kita akan senantiasa berkata, haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke. Kristus tak tertandingi, mari buka Alkitab kita, surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Oke, kita akan membaca berbalas-balasan. Saya akan membaca mulai dari ayat 1, Bapak Ibu, ayat yang bernomor genap, ayat 2, ayat 4. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dengan rupa-rupa cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Perhatikan, sabar dulu, tetap di ayat 1 supaya langsung penjelasan. Nanti PowerPoint-nya dibaca-baca saja. Perhatikan ini, Allah berbicara lewat perantaraan nabi, nafi ya, bahasa Ibrani. Maka ada kitab perjanjian lama itu digolongkan menjadi Taurat, Nafim, Ketuvim. Nafim itu kitab nabi-nabi, Daniel,
Armain, bukan Yeremia, tapi diarabisasi menjadi Armain, Yesaya, Ayub masuk, Sair kalau tidak salah. Kemudian nabi-nabi yang lain. Jadi perhatikan ini, Allah bicara kepada umatnya lewat nabi. Gitu. Lalu Pak Tinus bilang begini, tapi di zaman perjanjian lama tidak ada rasul Pak Gem. Iya betul, tidak ada rasul di perjanjian lama. Nanti di perjanjian baru ada. Ya. Oke, jadi Allah bicara kepada nabi. Nah, nanti imam bicara atas nama umat kepada Tuhan. Begitu. Ya oke, imam. Kohen. Oke, lanjut. Nafi dan Kohen. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, itu. Oke, lanjut ayat 2, 2, 3. Oke, tahan. Maka pada zaman akhir ini, jadi sejak Kristus firman Tuhan, inkarnasi Kristus itu disebut zaman akhir sampai sekarang. Jadi zaman akhir itu sudah 2000 tahun. Ya toh? Akhir zaman belum. Apa bedanya? Ya. Kalau akhir zaman itu kan sudah ento, kalau ini masih koma ini. Zaman akhir. Jadi kita ada di lingkup di masa yang namanya zaman akhir. Sejak Kristus menyatakan dirinya. Oke. Maka pada zaman akhir ini Allah pencipta langit dan bumi, Sang Bapa telah berbicara kepada kita, kepada umatnya, bukan lagi dengan perantaraan nabi, tapi dengan perantaraan Sang Anak. Yang Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oke, jadi Kristus pemilik. Karena Kristus adalah pemilik, maka dia kurios, Tuhan. Tuhan pemilik, Tuhan. Jadi jangan kaget kalau ada orang bilang begini, Alkitabmu bagaimanakah? Terjemahan lama dipakai Tuhan, kemudian terjemahan baru pakai Tuhan. Mau Tuhan itu diterjemahkan dari satu kata kurios, dan secara konteksnya jelas mana Tuhan secara pemilik dalam konteks dunia, mana Tuhan pemilik dalam konteks ilahi. Tuhan di atas segala Tuhan, itulah Tuhan. Amin. Itu perbedaan bahasa di situ. Walaupun kemudian almarhum Remi Silado bilang begini, kata Tuhan itu diterjemahkan dibentuk dari dua kata, yaitu Chu dan Hyang. Jadi pertemuan Tiongkok dan India bertemu di Indonesia. Chu itu raja di langit. Hyang serapan India. Maka setiap hari kalau ditanya mau kemana? Mau sembah Hyang. Tapi kita tidak menyembah Hyang di luar nama Kristus. Bisa mengerti? Jadi jangan takut. Yapai talingka, talingkai sambahaya. Saya pergi menyembah Hyang. Tapi bukan Hyang yang disembah oleh orang lain, oleh agama lain. Tapi kami menyembah Sang Hyang Widi Yesus. Kalau gitu kira-kira. Kalau di terjemahan Alkitab bahasa Bali, Yesus itu dipanggil Hyang Widi Yesus. Jadi bahasa tidak bisa mengikat iman Kristen. Budaya pun demikian. Amin. Nah, ini perlu nih supaya jangan kita kaget-kaget. Karena kadangkala kemudian orang menjadi murtad. Meninggalkan Yesus hanya karena kaget budaya. Baca di Alkitab dikatakan, saya menghendaki agar setiap perempuan berdoa tanpa seorang perempuan laki-laki berdoa tanpa tutup kepala, tetapi hendaklah perempuan berdoa dengan memakai tutup kepala dalam kurung talakung. Betul pakai tutup kepala. Kenapa orang Kristen sekarang? Waduh, salah ini mereka ini. Langsung murtad pergi. Ya gitu tuh. Begitu. Jadi jangan kaget hal-hal budaya itu bukan soal. Oke. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang Ia telah tetapkan sebagai pemilik.
Maka ketika dia bangkit dia berkata segala kuasa baik di bumi, di langit, di bawah bumi ada padaku. Karena itu dia memiliki nama di atas segala nama. Filipi bilang begitu. Waktu kebangkitannya Markus ya. Nama di atas segala nama. Maka Kisah Para Rasul bilang begini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada satu pribadi di kolong langit ini, di muka bumi ini, yang olehnya kita selamat, hanya di dalam nama Yesus. Karena itu dia Tuhan, pemilik. Kalau raja itu bicara tentang otoritas, penguasa. Oke, lanjut ya. Ia tetapkan sebagai yang berhak, pemilik menerima segala yang ada, termasuk penyembahan. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Iya betul, karena dia firman. Allah tidak dapat, Sang Bapa tidak mungkin dapat menciptakan segala sesuatu, alam semesta tanpa firman. Oleh Kristus Allah telah menjadikan alam semesta. Oke. Ayat 3. Saya yang baca. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Nur atau ore. Dan gambar wujud Allah. Karakter. Kata gambar itu diterjemahkan dari kata karakter. Jadi Yesus itu adalah karakter dari Allah yang tidak kelihatan itu. Maka di Filipi dibilang begini, yang ku kehendaki mengenal dia, itu kita sedang menuju kepada pengenalan karakter. Maka orang dapat mengenal Allah yang tiada terjangkau, yang transenden, yang terlalu jauh, tidak ada ujungnya itu, hanya lewat Kristus. Karena dia adalah Allah yang menyatakan dirinya. Oke? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan karakter wujud Allah. Allah yang tidak kelihatan kemudian menyatakan diri dalam pribadi Kristus. Mau kenal Allah yang benar hanya lewat Kristus. Gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa lewat apa? Lewat mati di atas kayu salib. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Wih, Allah Bapa di sini, Yesus di sebelah kanan. Ada dua toh. Sebelahnya kiri Roh Kudus. Ada 3 Allahnya. Bukan begitu. Saya ini tangan kanannya Pak Wali Kota. Berarti saya tangan. Bukan begitu maksudnya. Itu bicara tentang kesetaraan. Setara. Tapi dia tiada berpisah. Begitu. Kira-kira kalau dalam bahasa Yunaninya itu toh, saya mau bicara sedikit bahasa yang agak-agak susah. Bahasa Yunaninya begini. Poromu indah posoangu. Poga indah kolo ta. Maksudnya begini, sekali bahasa Buton itu filsafat. Aporomu indah posoangu. Sekalipun sama-sama tapi tidak saling melebur. Tidak seperti onde-onde dan saling melebur antara terigunya dengan gulanya. Tidak. Maka kita bisa bicara tentang Sang Bapa, Sang Anak, Roh Kudus sendiri-sendiri. Bisa. Tapi mau mini apoga sekalipun dia berpisah, sekalipun tadi dibilang poga tapi tidak ada antaranya. Bagaimana hal yang berpisah tapi tidak ada jaraknya? Ya pasti. Dan itu bisa kita baca di Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ada kesetaraan di sana. Oke. Berikutnya ini, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu pernah berpikir tidak kalau Alkitab kita bicara bukan perbedaan, maka bunyinya ayat ini bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Selesai. Ya, tuh. Kalau Yohanes tidak mau menyatakan, tidak menulis tanpa pewahyuan dari Roh Kudus untuk membicarakan tentang perbedaan yang tiada terpisah itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Selesai.
Tetapi ada di sana dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Padahal dia itu adalah Allah sendiri. Begitu. Oke, sudah. Nanti Bapak Ibu sedikit pusing lagi. Oke, balik ke pembacaan kita tadi. Karena itulah kenapa kita merayakan Natal. Peristiwa bagaimana sang firman yang adalah Allah itu memanifestasikan dirinya, berinkarnasi menjadi daging ini yang bisa diraba nih. Makanya Yohanes dalam suratnya bilang begini, yang kami lihat, yang kami raba, yang kami beritakan adalah firman yang hidup. Karena Yesus pernah mereka pegang-pegang sang firman itu. Begitu. Oke. Sampai mana tadi? Oke. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi sebelah kanan itu tidak ada bicara tentang seperti saya di sebelah kanannya Bu Gem. Tidak, bukan begitu. Ini bicara tentang kesetaraan. Di tempat dia setara, di tempat yang maha tinggi. Oke, ayat 4 terakhir Bapak Ibu yang baca. Ya, jauh lebih tinggi daripada makhluk-makhluk sorga itu. Bahkan kerubim dijadikan tahta. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Karena itu Yesus itu nama yang terkemuka di dunia maupun di akhirat. Alkitab bilang begitu tuh. Nama yang indah. Nama yang berkuasa. Maka kita menyanyi. Hanya nama Yesus. Waktu susah tuh. Ya tuh waktu susah gitu tuh. Hanya nama Yesus. Itu waktu susah. Tapi waktu sedang diberkati. Waktu sedang ada dalam keadaan on fire. Nama Yesus. Benar ya, sama. Yang jadi persoalan itu waktu susah. Hanya nama Yesus. Lalu persoalan hilang. Tuh? Persoalan hilang langsung. Namamu yang ada di hatiku. Itu lagu baru itu. Begitu. Makanya saya mau ulang-ulang. Kalau orang susah cari Tuhan itu biasa. Maka saya tidak suka selalu dengar orang bilang begini. Nanti susah baru cari Tuhan. Apa hakmu berkata nanti susah cari Tuhan? Nah Tuhan sendiri yang bilang, mari kau orang yang susah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Iya, firman bilang begitu tuh. Letih, lesu, berbeban berat datang. Orang susah cari Tuhan itu biasa. Sama juga dengan biasanya orang yang diberkati lalu cari Tuhan. Kadang kalau orang bilang, iyalah pantaslah dia diberkati hidupnya enak-enak makanya dia rajin ke gereja. Sama dengan yang susah pergi ke gereja. Tapi yang lebih repot itu sudah susah tidak cari Tuhan. Tapi lebih talewa-lewa diberkati tidak cari Tuhan. Itu lebih repot. Jadi kalau ada orang susah, Bapak Ibu susah, saya susah cari Tuhan. Karena Tuhan undang. Makanya kadang-kala itu maaf kata, satpam itu lebih kejam dari tuan rumah. Kita diundang Tuhan Yesus datang menghampiri dia. Lalu satpamnya yaitu saudara dan saya bilang kepada saudara-saudara yang lain, nanti susah baru cari Tuhan. Tidak, dia yang undang. Marilah engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Yang stres, yang depresi, datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Amin? Amin. Ya. Baru baca ayat, belum poin sudah berapa menit ini. Oke, slide berikutnya mari kita lihat. Kristus tak tertandingi. Yesus Kristus adalah puncak penyataan Allah bagi manusia. Kalau di zaman perjanjian lama Allah berbicara menyatakan tentang eksistensi dirinya lewat nabi-nabi. Tetapi kemudian pada zaman akhir, puncak penyataan itu adalah pada Kristus. Karenanya Yesus tidak tertandingi oleh apapun, oleh siapapun. Tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan ketika dibandingkan dengan malaikat. Tadi kita sudah baca toh. Mengapa demikian?
Mengapa dia tidak tertandingi? Jawaban yang pertama ada pada ayat 1. Slide berikutnya. Kristus lebih tinggi daripada para malaikat. Ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita lewat perantaraan anaknya. Ya, Kristus lebih tinggi dari para nabi. Banyak nabi yang telah diutus ke tengah-tengah bangsa. Ke tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Dengan rupa-rupa istimewanya, dengan rupa-rupa mujizatnya, dengan rupa-rupa cara panggilannya. Kan masing-masing berbeda-beda toh? Ya, banyak. Namun, slide berikutnya. Meski para nabi mengerjakan mujizat-mujizat besar, ya, seperti Musa membelah laut. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang tiada terbakar oleh api. Seperti Daniel yang berteman dengan singa yang buas. Dan rupa-rupa keajaiban yang lain. Para nabi-nabi melakukan mujizat yang besar, tetapi mereka tidak berada di posisi lebih tinggi dari Yesus. Mereka adalah manusia biasa. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Makanya di bagian lain Alkitab bilang begini, mereka merindukan saat di mana anak manusia itu dinyatakan. Para nabi boleh melakukan banyak-banyak perkara, tapi mereka tidak lebih tinggi dari Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Perhatikan ya. Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang dijadikan Allah. Beda. Oke? Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah. Karena banting kepala di tembok sampai pica, manusia tidak bisa jadi Allah. Bisa mengerti? Banting kepala di tembok sampai pica, manusia tidak mungkin jadi Allah. Tetapi kalau Allah menjadi manusia hanya begini, jadi. Iya tidak? Allah menjadi manusia itu hanya begini. Begitu. Makanya tuduhan yang bilang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tidak bro, salah. Kami mengimani Allah, Sang Firman menjadi manusia. Oke. Para nabi adalah manusia biasa yang juga berdosa. Makanya para nabi dengan karunia mujizatnya itu, mereka orang berdosa. Kristus tanpa dosa. Bahkan dia menjadi jalan untuk menyelesaikan dosa. Karena itu orang-orang Farisi pada saat Yesus berkata begini, "Woi, bangun, berdiri, pulang." Lalu mereka marah-marah. "Hei, kenapa kau melakukan pekerjaan di hari Sabtu ini? Ini penghinaan ini." Yesus bilang begini, "Kau mau tahu, anak manusia adalah penguasa atas hari Sabat. Pilih di antara dua, mana yang gampang? Hei orang lumpuh, bangun berjalan. Atau hei orang lumpuh, dosamu diampuni. Pilih di antara dua itu yang mana kamu bisa lakukan." Lalu mereka garu-garu kepala atau pegang-pegang jenggot. Kira-kira kalau Arif Farisi itu kan panjang jenggotnya. Kita bilang pilih yang pertama, bangun berdiri orang lumpuh. Nanti dia tidak bangun berdiri, kita ditertawain orang ini. Kita bilang yang gampang, dosamu diampuni. Malah kita dilempar batu sampai mati. Dosa mempersekutukan Allah. Mereka karena itu dia bilang begini kepada orang yang lumpuh ini, berdiri, jalan, dosamu diampuni. Begitu. Lalu kemudian ada yang bilang begini,
Oh itu Yesus bilang dosamu diampuni, itu bicara tentang dia menunjukkan jalan keselamatan. Sabar dulu bro, baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya mereka menyatakan siapakah orang ini. Mereka mengakui bahwa hanya Allah yang mengampuni dosa. Karena tidak ada seorang pun nabi-nabi di perjanjian lama yang pernah menyatakan kepada orang-orang bahwa dosamu diampuni. Tidak ada seorang nabi pun yang mengaku akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada, hanya Yesus Kristus. Yang kita nyanyikan tadi tuh. Itu Yesus jalan. Yesus bilang sendiri, ego eimi hohodos. Anahu altorik. Saya ini jalan. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Ego eimi ho aletia. Kai ego emi ho soe hidup. Tidak ada nabi pun yang mengaku, seorang nabi pun yang mengaku seperti itu. Tidak ada. Bahkan Musa pun. Maka Kristus lebih tinggi daripada para nabi. Berikutnya, mengapa Kristus tiada tertandingi? Ayat 2 bilang begini, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Kristus Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Kenapa Kristus tidak tertandingi? Karena dia pencipta. Karena dia pencipta. Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang turut bekerja dalam proses penciptaan. Oleh Yesus Allah telah menciptakan alam semesta. Pribadi kedua. Walaupun bilang kedua ini bukan tingkatan Bapak Ibu ya. Jadi begini-gini. Allah Bapa di sini. Yesus di bawah. Roh Kudus. Bukan begitu. Jadi bicara pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, itu tidak bicara tentang level. Oke? Lalu bilang begini, kalau begitu pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga, pribadi empat ada dong. Pribadi 5 ada toh. Pasti bisa sampai pribadi 6. Berarti bisa pribadi 15. Tidak bisa begitu karena Alkitab bilang hanya 3 itu. Saya juga berdiskusi dengan, kalau 3 berarti 4 bisa, 5 bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena memang dinyatakan seperti itu. Lagian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tuduhan kita memiliki Allah yang 3 itu tidak. Alkitab dengan tegas bilang Allah itu Esa. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di bagian lain Alkitab bilang begini, iblis saja percaya bahwa Allah itu Esa. Bahkan iblis percaya Allah Esa, sampai dalam bahasa Manado bilang totofore. Gemetar. Kalau hanya sekedar percaya bahwa Allah Esa, iblis juga percaya. Itu Allahnya 3, 1, 2, 3. Tidak. Kami tidak menyembah Allah yang 3 dari yang 3. Tidak. Tapi kami menyembah Allah yang 3 di dalam ketunggalannya itu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang satu. Bukan ketiganya dari yang 3. Salasa salisu. Bukan. 3 dari yang 3, bukan. Yes. Bahasa Ibrani salasa itu ketiga. Yom selisi. Yom selisi itu hari ketiga atau hari Selasa. Selisi itu ketiga, jadi nama-nama hari itu. Jadi kita tidak menyembah Allah yang 3 dari yang 3. Tidak. Juga bukan Trimurti. Kalau Trimurti atau Tri yang lain, Bapak Ibu bisa pilih, saya menyembah mengabdi kepada Allah Bapa saja, Sang Bapa. Saya memilih untuk
percaya kepada Yesus saja. Saya golongan penyembah kepada Yesus. Kalau itu 3 yang berpisah. Ada juga kepercayaan seperti itu politeisme. Tapi Tritunggal itu monoteisme. Lagian monoteisme itu lahir istilah itu di dalam kekristenan. Oke? Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Kedua bukan bicara tentang level tingkat-tingkatan. Oke? Karena dia setara, sama. Bisa dibeda, tidak mungkin berpisah. Oke. Slide berikutnya. Kenapa Kristus tiada tertandingi? Sebab dia pencipta. Dalam Kolose 1 ayat 15-16 ditegaskan bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nanti Bapak Ibu buka baca. Semua ada karena Yesus Kristus yang menciptakan. Jadi Yesus itu adalah penyebab di atas segala penyebab. Di 1 Korintus 8 juga bilang begitu. Bahwa kita menyembah hanya ada satu Allah. Yaitu Bapa yang daripadanya segala sesuatu berasal. Sumber dari segala sumber. Yang karenanya kita hidup. Tetapi hanya kita menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Yesus. Yang karenanya. Kalau Bapa itu adalah sumber dari segala sumber. Tapi Yesus adalah penyebab dari segala penyebab. Yang karenanya segala sesuatu diciptakan. Dan karenanya kita hidup. Untuk bisa hidup bagi Allah, kita harus menerima dulu hidup dari Kristus. Maka Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Ya, makanya dia tiada tertandingi. Dengan demikian pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang diciptakan dapat dipatahkan. Yesus juga bukan Allah minor yang memiliki tingkatan lebih rendah dari Allah yang bukan. Tetapi Yesus sehakikat dengan Bapa, sehakikat dengan Roh Kudus karena Allah. Hakikatnya Allah. Amin. Lalu kita mulai bingung. Ya. Kalau Bapak Ibu bingung dan saya bingung, tidak mengapa. Tidak mengapa. Allahnya tidak masuk akal. Iyalah, memang tidak masuk akal. Tidak masuk di akalmu. Gini. Karena kita tidak mungkin di pantai Nirwana, gali-gali kolam, lalu mau coba ambil semua air di sana, kasih masuk di kolam. Besar bagaimana kita punya otak, kan hanya begini. Besar bagaimana kita punya hati kan, hanya serongga ini. Gitu kan? Maka Ulangan atau Bilangan 29 bilang begini, yang dibukakan, rahasia yang diungkap itu untuk bagian kita. Lalu ada yang tiada terungkap. Yang kita tahu itulah yang kita akan ajarkan. Ulangan 29 ayat 29 kalau tidak salah. Coba buka dulu Ulangan 29 ayat 29. Semoga benar ayatnya nih. Ulangan 29 ayat 29. Supaya kita pahami juga bahwa kalaupun kita bingung, kalaupun kita ada yang kita tidak mengerti, memang seperti itulah. Karena kemuliaan Tuhan salah satunya adalah menyembunyikan rahasia. Hal-hal yang tersembunyi itu bagiannya Tuhan Allah kita. Oke? Hal-hal yang tiada mampu dinalar. Hal-hal yang tiada mampu kamu pikirkan. Yang tiada mampu kamu definisikan. Yang tiada mampu kamu jelaskan dengan kata-kata. Itu bagiannya Tuhan. Amin? Jadi tidak akan mungkin semua saudara bisa mendefinisikan. Itu bagian Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ini masih koma, ini yang asiknya. Tetapi hal-hal yang diungkapkan, hal-hal yang dibuat supaya kamu mengerti, hal-hal yang bisa kamu nalar, itu untukmu dan juga kepada anak-anakmu kau ajarkan. Sampai anak dari anakmu, anak dari anakmu, anak dari anakmu. Itu bilang begitu. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah untuk kita dan generasi selanjutnya. Kenapa begitu?
supaya kamu taat. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi apa yang disingkapkan itu untuk kita, untuk anak kita dalam rangka supaya kita menghidupinya. Firman Tuhan bilang begitu. Amin? Ya. Jadi kalau ada hal yang tidak dimengerti, tunggu saja. Tuhan bikin kita mengerti dengan cara-caranya. Tapi tidak semua mampu kita akan mengerti. Karena ada hal yang tersembunyi begitu. Maka nanti Alkitab bilang begini. Kita ini masih melihat seperti cermin yang buram. Cermin yang kabur. Tapi suatu kelak nanti kita akan melihat muka dengan muka. Maka apa-apa yang tidak kita mengerti sekarang nanti kita tanyakan. Nanti kita tanyakan ketika kita berjumpa. Lalu ada yang bilang begini. Ya nanti kalau tidak berjumpa makanya setia-setialah, setia sampai mati. Kitab Wahyu bilang begitu. Amin. Jangan mau digeser dari iman, dari pengharapan saudara dan saya. Supaya suatu kelak nanti kalau kita ketemu kita akan bertanya kepada dia. Tolong dong jelaskan. Tapi saya tidak mungkin, saya memikirkan begini. Semua pertanyaan yang menjadi misteri bagi saya. Kalau di Alkitab itu misterion, rahasia yang saya tidak mengerti. Lalu saya akan setia. Dan supaya manakala saya ketemu dengan dia saya akan minta penjelasan. Saya berpikir suatu kelak nanti kalau saya berjumpa dengan dia. Pertanyaan saya itu saya sudah tinggalkan. Itu yang saya renungkan. Buat apa lagi? Iya toh? Buat apa lagi mau ditanyakan? Karena kemuliaan di langit baru dan bumi baru itu sudah tidak dapat ditandingi dengan sekedar penasarannya kita. Begitu. Karena itu Bapak Ibu, setialah. Amin? Amin. Yang ketiga sekarang. Oke, mengapa yang tadi, mengapa Kristus tidak tertandingi? Karena dia lebih tinggi dari para nabi. Para nabi boleh melakukan segala mujizat, perkara-perkara dahsyat oleh kehendak Allah. Tetapi para nabi tidak bisa menandingi kedudukan Kristus. Karena Kristus adalah anak Allah. Kemudian Kristus adalah pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Yang berikutnya Kristus lebih tinggi dari malaikat. Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Yesus Kristus juga tidak tertandingi. Bahkan ketika dibandingkan dengan makhluk surgawi seperti malaikat tidak ada apa-apanya tuh. Di hadapan Yesus malaikat adalah hamba yang melayani. Ya, karena kata malaikat itu sendiri berarti suruhan. Malak. Tahu begitu malaikat. Malak. Jadi dia yang disuruh. Slide berikutnya. Meskipun pelayanan malaikat dipenuhi dengan kuasa, sering menjadi utusan Tuhan yang istimewa, tetapi malaikat adalah ciptaan. Sedangkan Yesus adalah pencipta, maka malaikat diciptakan oleh Yesus. Malaikat tidak layak disembah. Persoalannya kan ada juga di dalam kekristenan yang menyimpang tuh. Yang menyembah makhluk-makhluk surgawi. Menjadikan idol. Pribadi yang disembah. Tidak. Malaikat tidak layak disembah. Bahkan dalam penyataan-penyataan di perjanjian lama. Mereka menolak penyembahan. Ya toh? Termasuk seperti nabi-nabi dan para rasul-rasul. Ketika Petrus masuk di rumah Kornelius, wah ini rasul, ini utusan Kristus. Kornelius langsung, mungkin kira-kira cium kaki. Jangan, kita sama-sama nih manusia. Kisah para rasul 10, nanti Bapak Ibu pulang baca. Nabi tidak layak menerima penyembahan. Malaikat bahkan juga. Karena Yesuslah yang layak untuk menerima penyembahan.
Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Amin. Jadi seperti yang saya bilang tadi awal-awal tuh, bahkan kerubim salah satu jenis malaikat yang penuh dengan kemuliaan itu tidak layak. Nanti sebentar kita belajar, besok mungkin, tema yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, organisasi gereja-gereja Protestan dan Katolik Roma menetapkan tema Natal, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Di sana ada nyanyian malaikat, malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pada saat mereka menyanyi itu kemuliaan, suara gegap gempita, bahkan paduan suara tingkat internasional pun tidak bisa menandingi suara malaikat yang menyanyikan Glory in Excelsis Deo malam itu. Tapi sekalipun kemuliaan itu ada pada mereka, tetapi mereka tetap memuliakan Allah. Maka saya mau bilang, paduan suara tingkat internasional pun juaranya tidak bisa menandingi malaikat menyanyi di malam hari Natal itu. Apalagi hanya vokal grup 4 orang, bapak-bapak. Haleluya. Besok persembahan pujian. Wah, saya semalaman terpaku deh. Saya duduk di lantai dengan celana pendek lalu menatap mereka yang 4 orang melatihkan pujian, puji Tuhan. Saya menghargai itu. Maka dalam hal ini juga mari kita pakai semua potensi kita, toh? Amin. Ya, saya bersyukur kita keluarga besar ini punya berbagai potensi. Termasuk ya puji Tuhan Pak Yohanes dan Ibu Mariance baru pulang. Ya, puji Tuhan, gereja ini punya penginjil. Ada beberapa dari kita, walaupun ya dari ini toh. Kenapa demikian? Peneguhannya waktu saya duduk dengan GM Mutu. Waktu saya duduk dengan GM Mutu di Lakeba. Saya diundang Gep Sultra, kami makan, lalu saya berhadapan-hadapan, lalu bicara tentang karunia-karunia guru, penginjil, rasul, gembala, pengajar. Guru tadi pengajar, apa satunya tuh? Nabi. Dia menceritakan tentang hal itu, lalu ya saya sependapat dengan beliau. Saya bersyukur bahwa di antara kita karunia-karunia yang didata di Efesus itu ada, saling memperlengkapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di penghujung tahun ini nih, bukan kebetulan kita rayakan Natal baru masuk tahun baru. Karena yang sekarang lagi rame juga kan umat Israel. Ya orang Israel, bangsa, sebagai bangsa ya, negara. Mereka sedang merayakan juga perayaan bukan Natal. Ya biasa dirayakan 7 hari sebelum tahun baru. Mereka menyalakan lentera-lentera, nyalakan lampu-lampu di mana-mana. Itu biasa bertepatan. Dan beberapa hari yang lalu saya sempat lihat di Ramallah orang menyalakan lampu di Palestina ya, ibu kota otoritas Palestina, mereka menyalakan lampu pohon Natal besar, dan kemudian semua orang bangsa Palestina baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen berkumpul di alun-alun itu berbagi kebahagiaan, padahal mereka sedang ada juga dalam persoalan besar. Karena itu Bapak Ibu bahwa kita harus senantiasa mengangkat hati untuk perdamaian termasuk bangsa kita, biar tema Natal damai sejahtera itu betul-betul terjadi. Amin. Muliakan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari pemimpin pujian, singer dan pemusik, kita mau berdoa, tapi sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian tadi sekali lagi. Yesus kau kusembah. Karena Yesus lebih tinggi dari segala sesuatu, dari siapapun, dari pribadi apapun. Mari kita mendirikan tahta bagi Tuhan. Silakan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Karena sesungguhnya pujian yang kita nyanyikan bukan hanya sebagai tahta, tetapi itu kurban. Hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dengan Kurban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu, Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud Di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ya. Hadirat-Mu Kita boleh menjumpai Tuhan karena Ia telah mencurahkan darahnya sebagai kurban. korban pujian Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Tuhan Yesus.
Mari sebut namanya. Yesus, kami sebut namamu. Ku sembah suci dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari katakan Yesus. Yehoshua, Tuhan yang menyelamatkan. Mari persembahkan pujian ini sebagai kurban. Mari persembahkan pujian ini sebagai tahta. Bertahtalah atas pujian kami, Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah sujud di hadapan. Ya Tuhan Yesus, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari persembahkan pujian saudara. Ya, kita tidak punya emas seperti para majus. Kita tidak punya kemenyan dan mur yang berharga seperti para majus. Tetapi kita punya lidah untuk memuliakan Tuhan. Kita punya nyanyian. Oh, ya rara sanggara rara hanya untuk menyembah. Sekali lagi mari sama-sama katakan Yesus. Haleluya. Sujud di hadapanmu. Hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku, dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan keinginan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Memuliakanmu, mengagungkanmu, meninggikan dirimu Tuhan. Haleluya. Biarlah firman yang baru saja kami renungkan, kebenaran itu boleh kami hidupi dalam hidup kami. Kami tinggikan Engkau sebab Engkau yang mengatasi segalanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Limpah hati kami dengan sukacita. Karena betapa ajaibnya anugerah itu, kasih karunia-Mu.
Kipata sangkara lama sangkore itah sangkia para basa. Ina marala mata sungkia karahan takaran. Terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh merenungkan kebenaran. Sekali lagi hamba mohon, sanggupkan kami untuk melakukan dalam hidup ini segala apa kehendak-Mu, sebagai pernyataan bahwa kami mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami, dan kami percaya tiada kehilangan upah pahala bagi orang-orang yang mendengar, mengerti dan melakukan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Ada amin? Haleluya. Kita akan membawa persembahan kita saudara. Untuk itu mari sekali lagi kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati dan meneguhkan setiap kami. Kami percaya firman-Mu tidak lalu begitu saja Bapa, tapi kami percaya firman-Mu tumbuh di ladang hati kami yang subur, dan pulang dari tempat ini kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa, saatnya kami akan membawa persembahan kami, korban syukur kami. Mari Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Bahkan kalau ada di antara kami yang belum sempat memberi Tuhan, Engkau juga memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membawa persembahan kami dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang sudah memberikan persembahan, angkat pujian ini. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum kita akan menyaksikan beberapa pengumuman, adakah dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir di minggu pagi hari ini dengan kasih Kristus boleh bangkit berdiri.
Baik, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menyaksikan beberapa info pengumuman yang akan ditampilkan oleh multimedia. Persilahkan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. And heaven. Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa kita sudah di minggu keempat di bulan Desember ini. Itu artinya hari yang telah ditunggu-tunggu oleh umat Kristiani di seluruh dunia, apalagi kalau bukan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dengan tema bulanan kita yaitu Kristus Pusat Hidupku, di mana kita harus tetap mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Saya Hari, Saya Abigail. Dan saya Sisilia, kami akan menyampaikan informasi seputar kegiatan Gereja Bethel selama sepekan. Inilah Battle News. Hadirilah ibadah perayaan malam Natal malam ini 24 Desember pada pukul 7 malam. Bagi para orang tua yang ingin memberikan kado Natal untuk anaknya, dapat dikumpulkan melalui Ibu Gembala sampai tanggal 25 Desember. Kado ini akan dibagikan pada hari Natal tanggal 25 Desember. Hadirilah ibadah perayaan Natal Senin 25 Desember pada pukul 9 pagi. Pelayan sekolah minggu untuk Natal tanggal 25 Desember adalah sebagai berikut. WL Ibu Oviana dan Kakak Lydia, musik Kakak Mega, firman dibawakan oleh Kakak Kinan, pendamping oleh semua kakak pendamping sekolah minggu. Dress code untuk guru dan pendamping memakai baju biru sekolah minggu. Hadirilah ibadah Natal Kerukunan Keluarga Toraja Kamis 28 Desember pukul 6 sore bertempat di Gereja Gap Sultra Jemaat Mohelana Liabuku. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. WL Saudari Lydia Tambunan, Singer Saudari Sisilia Mantong dan Saudari Sekina Teofani. Musik Bapak Benny Ham, Bapak Vincent Wijaya, Saudara Benes Mowisu dan Bapak Arthur Julianto. Multimedia Bapak Yance Dompe. Aser dilayani oleh Ibu Sincetan, Ibu Elizabeth Coang dan Ibu Mary Kurniawan. Ibadah raya ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Pelayan perjamuan oleh Ibu Yonce Lomilia dan Ibu Margareta Berhito. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Battle Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Pelayan tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. WL Kakak Widya dan Kakak Kinan, musik Ibu Oviana, firman, praise and worship, pendamping Kakak Gebi dan Kakak Vivi.
Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 22 Desember adik Devi, tanggal 23 Desember adik Malika Sadi, tanggal 25 Desember adik Immanuel, tanggal 28 Desember Ibu Salomina Ruruk, tanggal 30 Desember Ibu Elizabeth Choang, tanggal 31 Desember Ibu Livia Irfandi dan adik Aileen Tango. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Hadirilah ibadah menyambut tahun baru Minggu 31 Desember pada pukul 10 malam di rumah doa. Pelayan profetik ibadah malam tahun baru tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. WL, Saudari Lydia Tambunan, singer, Ibu Dorka Sarante dan Saudari Angela Mowiso. Musik, Bapak Benny Ham, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Arthur Julianto, dan Saudara Benes Mowiso. Multimedia, Saudari Sekina Teofani. Asyar dilayani oleh Bapak Ibu Agustinus Pida dan Bapak Ibu Kundrat Berhitu. Dan juga akan diadakan door prize di akhir ibadah. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yonce Lomilia atau Daniel Ruru. Dalam Ibrani 1 ayat 3 mengatakan demikian. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan pengisian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar dan di tempat yang tinggi. Demikian Betel News untuk minggu ini. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu ada dalam hati kita. Saya Sisilia, Saya Abigail. Saya Hari mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menyambut kedatangan Raja kita, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas! Baik, kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya pelayan profetik, bahwa sesudah ibadah ini kita akan mengadakan gladi untuk ibadah malam sebentar jam 7 malam dan ibadah besok jam 9 pagi. Ya, jadi setelah ibadah ini mohon jangan pulang dulu, kita akan latihan sejenak untuk ibadah malam Natal sebentar dan ibadah Natal besok. Berikutnya Bapak Ibu hanya penegasan bahwa ibadah Natal sebentar malam jam 7 malam itu seperti setiap tahun itu menjadi juga ibadah perayaan kita. Makanya kalau ada sekiranya keluarga Bapak Ibu, ada keluarga yang tergembalakan di gereja lain yang kemungkinan tidak mengadakan ibadah Natal, malam Natal, dan mereka mau hadir, ya seperti biasa kita undang dalam keluarga kita ya, untuk bersama-sama mengadakan menikmati ibadah Natal bersama, malam Natal. Mohon perhatian bahwa waktunya itu jam 7 malam, jadi untuk diperhatikan waktunya, termasuk pelayan-pelayan persiapannya, supaya kita bisa on time dalam pelaksanaan. Kemudian penegasan juga untuk ibadah Natal besok jam 9 pagi seperti tadi sudah disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan kado, bingkisan kepada anak-anaknya, bisa dikumpulkan seperti yang kita lihat di bawah pohon terang ini. Sudah ada beberapa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan dibagikan besok di ibadah Natal. Oh, ada yang dilupakan bahwa sebentar malam itu
ibadah Natalnya seperti yang disampaikan waktu rapat, kita pakai baju nuansa merah. Boleh jas merah, boleh baju koko merah, boleh batik merah, gitu toh. Ya, nuansa merah. Kalau Bapak Ibu sekiranya tidak punya baju merah, agak susah cari, di Lipo sekarang lagi diskon. Kemarin profetikan begitu kan, profetik rame-rame beli baju lalu dibagi-bagikan baju hijau untuk yang tugas besok. Ya, puji Tuhan. Itu saja penyampaian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di Tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu atas kami semua di bumi ini seperti di sorga. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. 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 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Berkenan karena darah Kristus yang ditumpahkan, berkenan karena menghidupi kebenaran. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan kami boleh beribadah di hari pertama, di minggu terakhir, di bulan terakhir di tahun ini. Kami yakin sungguh ini semua karena anugerah. Karena setiap hari dalam hidup ini sesungguhnya adalah kasih karunia daripada Tuhan bagi kami. Terima kasih, kami akan kembali dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah Natal sebentar malam. Tuhan berkati semua kami. Kami datang dengan penuh sukacita untuk mempersembahkan kurban pujian kami. Semua yang datang boleh mengalami hadirat Tuhan dan bersukacita. Berkati juga cuaca, biar semua kami umat-Mu, gereja-gereja yang mengadakan perayaan ibadah malam Natal sebentar, khususnya gereja-gereja yang ada di kota Bau-Bau ini tidak terhalang karena hujan. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih. Ini saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami.
Tuhan, layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat, menumpangkan tangan bagi kami semua, supaya kami menerima berkat. Berkat bagi orang-orang beribadah, dan lebih khusus berkat bagi orang-orang yang diutus kembali dalam hidupnya untuk memberitakan kabar baik melalui perkataan dan perbuatan. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan. Dengan iman, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat. Kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, salam sehati. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sejalan kebenaran dan